Lumajang, Jawa Timur memuntahkan awan panas dengan jarak luncur 5 km pada Rabu sore. Atas peningkatan aktivitas vulkanik ini, warga yang bermukim maupun beraktivitas di sekitar lereng diminta untuk evakuasi dini. Dari rekaman CCTV di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, luncuran awan panas menyembur dari puncak kawah Jongring, Saloka yang tertutup kabut. Juga sirine imbauan telah dibunyikan petugas pertanda agar warga mengevakuasi dirinya secara mandiri untuk menghindari awan panas. Meski demikian, pemirsa, belum ada laporan dampak signifikan dari erupsi Gunung Semeru kali ini. BPBD Lumajang menerjunkan sejumlah personil tim reaksi cepat untuk memantau kondisi di lokasi sekitar permukiman. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan mematuhi radius aman yang telah ditetapkan PVMBG, yakni 8 km dari pusat erupsi. Selain itu, pemirsa, masyarakat juga diimbau untuk menjaga jarak dari sepanjang daerah aliran sungai lahar. Awan panas. Luncuran dari puncak ke bawah sudah sampai ke 4,5 km. Dan berita terbaru yang saya terima dari PBGA sudah mencapai 5 km dari puncak. Tentunya kita di BPBD melalui tim AJU dan jajaran TRC meluncur ke sana untuk membantu memberikan himbauan kepada warga masyarakat sana untuk sementara mengungsi dulu. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita Satu, sudah ada Rifki dan Wanus langsung dari lokasi. Kita akan tanya Rifki. Rifki, selamat malam. Rifki, seperti apa kondisi terkini di sana? Rifki, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat malam. Saat ini saya sudah berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang. Yakni telah terjadi tadi siang pada Rabu 19 November 2025. Tepatnya pada pukul 14.13 telah terjadi erupsi Gunung Api Semeru dengan disertai awan panas guguran. Saat itu pada pukul 14.13 visual masih tertutup kabut. Erupsi tercatat meluncur hingga pukul 16 awan panas guguran mulai terlihat. Pada saat itu setelah 1 jam kemudian sekitar pukul 17.00 jarak luncur sudah mencapai 13 km, yakni mencapai jembatan Curah Kobokan, yang mana jembatan tersebut merupakan dampak dari erupsi beberapa tahun lalu. Sehingga berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, maka terhitung pada sore tadi, sekitar pukul 17, tingkat aktivitas Gunung Semeru ditingkatkan atau dinaikkan levelnya dari level 2 siaga menjadi level 4 awas. Atas kondisi ini, sejumlah warga juga mulai melakukan pengungsian mandiri. Ada juga beberapa titik pengungsian di beberapa balai desa. Yang hingga saat ini yang tercatat ada di Balai Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Selain itu, petugas BPBD telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang berada di lereng Semeru, terutama para lansia dan anak-anak. Atas kondisi seperti ini, warga juga dihimbau oleh petugas untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Bukit Kobokan, yakni sejauh 20 km dari puncak erupsi. Selain itu, di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai Bukit Kobokan dengan ancaman banjir lahar atau awan panas guguran. Selain itu, masyarakat juga tidak boleh atau diminta tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari kawah puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar atau awan panas. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas laporan Anda, Rifki. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, terkait dengan erupsi Gunung Semeru ini kita juga akan membahasnya bersama dengan ahli vulkanologi dan geofisika. Sudah ada Bapak Surodo. Pak Surodo, selamat malam. Siap, selamat malam Mbak Anissa, selamat malam para pemirsa yang saya hormati. Pak Surono, terkait dengan erupsi di Gunung Semeru saat ini, apa pandangan Anda, kemudian juga prediksi yang Anda lihat begitu ya, mengingat ini memang cukup besar sekali, luas sekali yang terjadi, Pak Surono? Ya, pertama saya dapat informasi dari masyarakat, beberapa WhatsApp dan kemudian gambar-gambar sekitar mulai pukul 14.13 lah, ya kan, ada awan panas. Semoga itu memang awan panas guguran. Kalau awan panas guguran memang, ya kan, tanda-tanda aktivitas vulkanik itu sulit sekali dipahami gitu ya. Bahkan tanda-tanda itu nggak ada gitu kan. Sehingga waktu terjadi awan panas, statusnya masih level 2, ya kan. Setelah beberapa terjadi awan panas gitu ya,
baru dinaikkan dari level waspada, level 2, menjadi level 3. Pada pukul 17 kira-kira, ya kan, awan panas, tidak tahu nih awan panas guguran atau awan panas letusan. Ini harus dibedakan untuk tingkat ancamannya, ya harus dipahami. Jangan semua awan panas itu letusan, ya kan, supaya clear gitu. Kalau awan panas letusan dibangunnya dengan aktivitas vulkanik duluan, sehingga tanda-tandanya nampak, sehingga statusnya itu bisa etap per etap itu dinaikkan. Tetapi kalau awan panas guguran itu sulit sekali, sehingga bisa terjadi, ya kan, level 2 langsung tiba-tiba ada awan panas besar sekali seperti pukul 17 itu tadi, sampai 13 km, sampai ke Geladak Perak di jembatan situ, jelas melalui Sungai Besukobokan. Setelah itu baru dinaikkan menjadi awas. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, ya kan, karena kalau awan panas guguran ini sulit sekali untuk memberikan warning. Tetapi kalau awan panas letusan berbeda, gitu kan. Harus dipahami itu. Oke, dengan kondisi seperti ini, apakah kemudian menjadi tantangan tertentu juga begitukah bagi para petugas untuk kemudian melakukan proses mitigasi, Pak Surono? Harus semua pihak harus memahami, karena sebelumnya peta-peta rawan bencana itu kan sudah ada. Sudah dimiliki oleh pemerintah daerah, ya kan. Bila sewaktu-waktu terjadi awan panas guguran, biasanya terjadi ber gitu. Coba bulan-bulan akhir tahun gitu ya, di mana curah hujan tinggi dan sebagainya, itu bisa terjadi ada proses pelicin, ya kan, si kubah itu sehingga terjadi guguran berkembang menjadi awan panas guguran. Peta itu sudah ada. Tinggal bagaimana masyarakat menghormati itu. Jauh dari daerah bahayanya itu. Aman saya kira. Walaupun terjadi secara tiba-tiba. Oke, dengan kondisi seperti ini Pak Surono, tingkat bahaya dan juga zona rawan menurut Anda, seberapa berbahaya terkait dengan erupsi Gunung Semeru kali ini menurut Anda? Terakhir silakan. Sekarang ini kan endapan awan panasnya masih panas sekali gitu ya. Bisa terjadi misalnya terjadi hujan lebat. Itu bisa terjadi letusan sekunder di sungai-sungai itu. Karena endapan masih panas. Tiba-tiba dikasih air hujan kan. Itu berbahaya gitu loh. Jangan terlalu dekat, jangan menjadi tontonan. Karena itu berbahaya kalau terkena air, ya kan. Bisa terjadi letusan sekunder. Massa yang masih mengendap di sungai dan masih panas, terkena air tiba-tiba, bisa menjadi letusan sekunder, dan itu berbahaya. Jadi jangan mendekat ke endapan awan panas untuk sementara ini. Oke, baik, itu tentunya adalah sesuatu hal yang kemudian juga perlu dipahami oleh seluruh pihak begitu ya, agar kemudian juga proses mitigasi, agar antisipasi juga bisa dilakukan dengan cepat, dengan segera begitu. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah dibagikan Pak Surono bersama dengan kami di Berita 1 Utama. Salam sehat selalu, selamat malam. Salam sehat selalu Mbak Nisa. Pemirsa, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa